Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dan pembahasan kita berkaitan dengan sirah nabawiyah beliau, sejarah kenabian Rasulullah SAW. Kita sudah masuk di pembahasan tahapan dakwah Rasulullah SAW, dan kita sebutkan secara global bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu ada dua fase. Pertama dinamakan dengan Al-Ahdul Makki, fase kehidupan beliau di Makkah selama 13 tahun. Kemudian kedua Al-Ahdul Madani, fase kehidupan Rasulullah di Madinah setelah hijrah 10 tahun. Sedangkan kegiatan Rasulullah, kehidupan Rasulullah selama di Mekah 13 tahun itu nanti dibahas oleh para ulama atau dibagi oleh para ulama menjadi 3 tahapan dakwah beliau. Jadi ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah itu memiliki 3 tahapan di dalam berdakwah. Yang pertama, marhalatul dakwah sirriyah, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu berdakwah secara rahasia, orang per orang. Itu berjalan selama 3 tahun. Kemudian kedua, marhalatul i'lan dakwati fi ahli Makkah. Rasulullah memulai untuk mengumumkan dakwah secara terang-terangan khusus untuk penduduk Mekah, yaitu fokusnya beliau, konsentrasinya kepada penduduk dalam negeri, yaitu penduduk Mekah. Itu sejak tahun keempat kenabian sampai 10 tahun, kenabian. Berarti dari 1 kenabian sampai 3 tahun itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian dari 4 tahun sampai 10 tahun Rasulullah dakwahnya mulai terang-terangan. Kemudian fase yang ketiga, marhalatul dakwah di kharij Makkah. Rasulullah tahapan dakwah beliau sudah keluar kota, fokusnya keluar dari kota Makkah. Itu dari tahun ke-10 kenabian sampai hijrahnya beliau tahun 13. Berarti kalau kita rinci sini, Rasulullah diangkat menjadi nabi. Beliau ketika diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, 3 tahun itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu dari tahun keempat sampai tahun ke-10 dakwahnya mulai terang-terangan, tapi fokus ke dalam kota. Kemudian dari tahun ke-10 kenabian sampai hijrahnya beliau 13 kenabian, Rasulullah SAW mulai menyebarkan sayap dakwah sampai keluar kota. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi itu dakwahnya rahasia. Jadi selama 3 tahun Rasulullah itu dakwahnya orang per orang, sehingga didakwai keluarga dulu, kemudian didakwai orang-orang yang paling dekat seperti Abu Bakar, kemudian seperti Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka masuk Islam satu-satu. Kemudian Abu Bakar mulai mendakwahkan dakwah Islam itu kepada teman-teman akrab beliau, sampai akhirnya nanti masuk Islam Utsman bin Affan, kemudian masuk Islam Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolqa, dan 8 orang yang menjadi masuk surga dari 10 orang itu semuanya dari dakwahnya Abu Bakar. Kemudian setelah itu mulai budak-budak mulai masuk Islam.
Islam satu persatu, Bilal bin Abi Rabah, kemudian dan yang lainnya, sampai terkumpul sekitar 40 orang. Terkumpul sekitar 40 orang. Kemudian ketika sudah mulai banyak satu persatu mulai masuk, akhirnya mereka itu mulai mengerjakan sholat. Mereka mengerjakan sholat, tetapi sholatnya itu sembunyi-sembunyi. Sampai Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat, dan bapaknya Abu Thalib itu melihat Ali itu sholat. Akhirnya ditanya, wahai anakku, ini apa? Katakan Abu Thalib belum masuk Islam dan tidak masuk Islam. Maka jelaskan ke sholat, kita menyembah Tuhan kita. Akhirnya setelah itu bapaknya ketika tahu dia, setelah itu membiarkan. Akhirnya mulailah tersebar satu persatu, mulai datang masuk Islam. Sampai akhirnya turun perintah untuk dakwah secara terang-terangan di tahun keempat kenabian. Allah Ta'ala turunkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, terangkan dakwah kamu ini kepada kerabat kamu dulu. Akhirnya mulai Rasulullah itu berdiri di atas mushaf, kemudian kumpulkan semua orang. Kemudian Rasulullah SAW itu mulai terang-terangan berdakwah. Jadi kabilahnya dulu, setelah itu mulai luas, sampai akhirnya orang-orang Arab, tokoh-tokoh Quraisy itu mulai jengkel dan marah dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Akhirnya semakin hari semakin banyak orang masuk Islam, sampai akhirnya tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul. Mereka mulai rapat bagaimana menghadapi tentang dakwahnya Muhammad ini. Ada sebuah rapat yang sangat bagus sekali, dan ini menunjukkan bagaimana ketakutan tokoh-tokoh Quraisy karena dakwah tauhid. Semakin banyak orang masuk Islam, apalagi anak muda semakin banyak masuk Islam. Diceritakan mereka itu kumpul, tokoh-tokoh itu kumpul, apalagi pas beberapa ke depan itu musim haji. Ini musim yang paling momen penting bagi Rasulullah SAW untuk berdakwah. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy pun mulai kepanasan mulai ketakutan mereka. Akhirnya mereka itu berkumpul di tempat biasanya untuk rapat, namanya Darun Nadwa. Akhirnya ketika rapat, mereka mulai memunculkan ide, Muhammad ini mau kita sikapi apa? Akhirnya mereka mengatakan, ya harus kita juluki. Mereka bikin sebuah julukan. Terus apa julukan untuk Muhammad? Akhirnya mereka mengeluarkan pendapat satu persatu. Ada yang mengatakan, sudah kita katakan Muhammad itu kahin, bukan sihir, atau Muhammad itu syair, atau Muhammad ini gila, atau Muhammad itu kerasukan jin, dan yang lain. Sampai akhirnya ketika rapat itu ada seseorang tokoh besar, namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini termasuk orang yang paling tua sesepuh. Dia ini bapaknya Khalid bin Walid. Jadi kalau kita dengarkan nama Khalid bin Walid ini dari bapaknya, termasuk orang yang paling tua sesepuh dan sangat didengar oleh mereka tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya ketika berkumpul, ceritanya itu ketika berkumpul, mereka itu mengundang Al-Walid bin Mughirah untuk datang karena mereka butuh. Kita mau menjuluki Muhammad itu juga apa? Akhirnya ketika mereka berkumpul, faqala lahum Al-Walid, maka Al-Walid bin Mughirah tanya sama mereka, ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Kalau kita ingin menyikapi Muhammad, sudah kita sepakati satu pendapat. Kalau seperti ini kan bingung semua ini. Kamu mengatakan Muhammad itu tukang sihir, kamu mengatakan tukang syair, bingung semua kita ini. Ayo kita sepakati. Akhirnya setelah itu mulai satu orang ngomong. Setelah itu ketika mereka ngomong, maka Walid bin Mughirah ini membantah. Ketika ada orang ngomong, udah kita segini saja. Nakul kami, wahai Walid, bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu kahin, dukun? Maka beliau mengatakan, la, wallahi ma huwa bikahin. Tidak, demi Allah dia itu bukan dukun. Laqad ra'ainal kuhan wa ma huwa bizamatil kahin wala saja'ahu. Kami semua itu orang paling paham dukun itu apa. Kita sudah biasa muamalah dengan tukang sihir, tukang dukun itu kita sudah biasa. Muhammad bukan seperti itu.
Kalau akhirnya mereka mengatakan, naqulu majnun, bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu orang gila? Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Man huwa bimajnun?" Muhammad bukan orang gila. Qad ra'ainal jununa wa arafnahu. Kita semuanya sudah lihat gila itu apa nih. Kita sudah tahu gila itu apa, dan Muhammad bukan itu. Ma huwa bi khanti wala tukhalijuhu wala waswasatu. Apa yang dibaca sama Muhammad bukan kegilaan. Akhirnya mereka mengatakan, "Naqulu syair." Bagaimana kalau kita katakan Muhammad itu tukang syair? Maka beliau mengatakan, "Ma huwa bisyair." Muhammad bukan tukang syair. Qad arafna syi'r kullah. Kami bahasa Arab, kami itu orang Arab, pakarnya syair kami. Kita mendengar ucapan Muhammad itu paham, ini bukan syair. Kita sudah tahu syair, bagaimana timbangan syair, bait syair, susunan kata, semua kita pakarnya. Dan kita semuanya paham yang dibaca Muhammad bukan itu. Kalau syair, bagaimana kalau kita kata Muhammad itu tukang sihir? Maka beliau mengatakan, "Ma huwa bisahir." Muhammad bukan tukang sihir. Qatra'ina subhar wa sihrahum. Kami sudah tahu bagaimana tukang sihir itu bermain ketika menukul, kemudian mereka tipu-tipuan, kita semuanya paham. Kalau akhirnya mereka buntu juga di hadapan Al-Walid bin Mughirah buntu. Akhirnya mereka mengatakan, "Faman naqul?" Kalau seperti itu bagaimana pendapat engkau wahai Walid? Maka beliau mengatakan, beliau munculkan pendapat, dan itu secara yaitu muncul dari hati kecil dia. Dia mengatakan sebuah perkataan yang masyhur sekali perkataannya itu. Beliau mengatakan, "Wallahi inna liqaulihi la halawa wa inna alaihi la talawwa wa inna aslahu la ifkun wa inna fara'ahu la junadun." Beliau mengatakan sebuah perkataan masyhur sekali perkataannya. Beliau mengatakan, "Inna liqaulihi la halawa." Sungguh di dalam ucapan Muhammad itu sangat manis sekali ucapannya, lezat sekali kalau kita dengar. Wa inna alaihi laqalawa, dan sesungguhnya dalam ucapan Muhammad itu ada sesuatu tolawat. Tolawat itu kayak bisa menyihir kita semua, membuat kita takjub semua. Kita semuanya kalau mendengar ucapan Muhammad itu kayak tersendiri kita ini, karena saking indahnya Al-Quran yang berbacanya. Wa inna aslahu la'idhkur, gambarannya itu kayak tandan kurma, yaitu ucapan Muhammad itu tandan kurma yang sangat lebat sekali. Satu tandan itu buahnya sampai banyak. Wa inna far'ahu lajunatun, dan memang ketika sudah panen, masa panen itu setiap orang pengen memanen. Yaitu maksudnya gambarannya itu Al-Quran yang dibaca sama Muhammad itu sangat indah. Semua kita itu ingin mendengar dengan telinga kita, dan kalau kita sudah mendengar, kita itu penasaran terus lagi asyiknya. Wa ma antum biqar, setelah itu beliau ditanya, terus bagaimana kita itu mengatakan apa saja yang kalian juluki, misalnya kita terus bagaimana? Maka beliau mengatakan, wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa urifa anhu batil. Kita kalau menjuluki Muhammad itu dukun, Muhammad tukang syair, orang bilang semuanya terbongkar bahwasanya kita itu semuanya berdusta. Wa anna aqrabal qaul, setelah itu beliau diam juga, beliau bingung juga. Akhirnya setelah itu mereka tanya, "Wahai Walid, kita di sini itu duduk bukan muji Muhammad. Kita di sini rapat bukan untuk memuji Muhammad, kita rapat untuk bagaimana membuat dakwahnya beliau itu benci sama orang-orang. Terus bagaimana kalau pendapat itu wahai Al-Walid?" Maka beliau mengatakan, "Amhiluni, tolong tunggu dulu, berikan saya waktu untuk berpikir. Hatta ufakiru fi dzalika, sampai akhirnya nanti berpikir, saya ingin memunculkan pendapat apa yang cocok." Akhirnya dia merenung banyak sekali lama, dia itu merenung terus sampai akhirnya dia mengatakan, "Li antaqulu sahir." Kalau kalian mengatakan Muhammad itu tukang sihir, itu lebih mudah. Tapi yang dimaksud dengan sihir itu bukan sihir ya tukang sihir dengan pukul-pukul mereka, bukan. Ja'a biqaulin huwa sihrun yufarriqu bainal mar'i wa abi. Yaitu maksudnya sihir itu Muhammad itu datang membawa sebuah ucapan, sebuah Al-Quran di mana Al-Quran itu menyihir semua orang yang mendengarnya, sampai akhirnya antara anak dengan bapaknya bisa pecah. Wa bainal mar'i wa akhihi, seseorang dengan saudara kandungnya bisa pecah. Wa bainal mar'i wa zaujatihi, antara seseorang dengan istrinya pun bisa bercerai. Wa bainal mar'i wa ashiratihi, antara seseorang dengan sukunya sendiri pun bisa berbeda.
Akhirnya setelah itu mereka itu berpecah, sepakat dengan julukan itu, Muhammad itu tukang sihir. Sampai akhirnya Allah itu, kalau kita membaca di dalam surat Al-Mudaththir, Allah itu menurunkan sebuah ayat khusus membicarakan tentang Al-Walid. Al-Walid sampai akhirnya nanti Allah turunkan bantahan Allah kepada Al-Walid, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Sampai akhirnya di dalam surat Al-Mudaththir itu, karena ini memang diturunkan untuk kisahnya Al-Walid yang tadi dalam rapat itu. Dan nanti ketika Khalid bin Walid, ceritanya itu ketika nanti Khalid bin Walid masuk Islam, karena masuk Islamnya kan terakhir Khalid ini. Ketika dia masuk Islam itu, dia itu masih berat ketika bapaknya itu mati dalam kondisi kafir, apalagi ada ayat yang membicarakan beliau, bapaknya. Sampai akhirnya ketika dia masuk Islam itu, dia itu datang ke rumahnya Salim. Salim itu penghafal Qurannya sahabat. Kemudian kita dibacakan surat Al-Mudaththir. Beliau baca berulang-ulang Khalid bin Walid sampai akhirnya berkeringat bercucuran, keringat bergetar. Karena ayat itu diturunkan untuk bapaknya. Sampai akhirnya ketika dia itu sudah berulang-ulang dibaca sampai hatinya itu bisa menerima, setelah itu baru Khalid bin Walid itu nanti masuk Islam. Jadi kisah anaknya pun nanti masuk Islam karena membaca ayat yang Allah turunkan untuk bapaknya, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir gambaran tentang bantahan terhadap Al-Walid bin Mughirah. Allah berfirman di surat Al-Mudaththir ayat ke-11, panjang ayatnya itu sampai dari 11 sampai 30. Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahidan." Biarkan aku, yaitu Allah Ta'ala maksudnya, biarkan aku menghukum orang yang aku ciptakan dengan sendiri, yaitu dengan aku sendiri. Wa ja'altu lahu ma'lan mamduda, dan kami berikan kepada dia orang itu, yaitu siapa itu? Al-Walid. Wa ja'altu lahu ma'lan mamduda, kami berikan kepadanya kekayaan yang melimpah. Wa banina syuhuda, dan kami berikan kepadanya anak-anak yang terus membersamainya. Khalid bin Walid diberikan juga beberapa saudaranya Khalid. Wa mahattu lahu tabdiya, dan kami berikan kepada dia kelapangan yang seluas-luasnya. Thumma yatma'u an nazid, dan dia ingin sekali saya tambahkan kenikmatannya. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina 'anida, karena dia sangat congkak terhadap ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'udan, dan nanti akan kami bebankan kepadanya beban pendakian yang sangat berat. Innahu fakkara wa qaddar. Nah, di sini mulai Allah Taala di sini mulai membicarakan tentang rapatnya di Darun Nadwa tadi. Innahu fakkara wa qaddar. Dia itu maksudnya Al-Walid. Fakkara wa qaddar. Dia memikirkan untuk membuat nama bagi Muhammad itu apa? Memikirkan. Wa qaddar, dan dia itu sudah menyiapkan, yaitu terus memikirkan jawabannya apa untuk Muhammad. Faqutila kaifa qaddar, maka celaka dia terhadap apa yang dia pikirkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celaka lagi bagi dia terhadap apa yang dia terapkan. Tsumma nadhara, setelah itu dia merenung terus ketika rapat. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia berwajah musang, berwajah masam dan cemberut. Tsumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling dan dia menyombongkan dirinya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, kemudian dia mengatakan sesungguhnya ini sihir. Sesungguhnya ini sihir yang dipelajari dari nenek moyangnya. In hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Sa'usri bisaqar, saya akan masukkan orang itu, yaitu Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid itu, akan saya masukkan dia nanti ke neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, kamu tahu enggak apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadar, sebuah azab api yang tidak meninggalkan sedikit pun dan tidak membiarkan. Siapa yang masuk akan dihabisi dengan api. Lawaqatul lil bashar, yang akan menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaganya.
Nah, jadi ayat itu diturunkan khusus untuk jawaban terhadap ucapan Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Jadi sampai akhirnya ini ya, dalam rapat itu mereka sepakat bahwasanya Muhammad itu dijuluki dengan julukan tukang sihir. Akhirnya mulailah mereka itu keluar dan mereka itu berjuang untuk menghentikan dakwah Islam. Ada yang dengan cara dicaci maki dan yang lainnya, bermacam-macam cara-cara mereka. Sampai akhirnya rupanya cara mereka itu tidak benar, yaitu cara mereka itu tidak bisa menghalau dakwah Islam. Subhanallah, itu musim haji mereka berjuang untuk menyebarkan tentang Muhammad itu tukang sihir, malah akhirnya Nabi Muhammad itu terkenal. Sehingga setiap orang pulang haji yang mereka obrolkan Muhammad. Sampai Islam itu kayak trending topik zaman itu. Sehingga semua kabilah Arab semua itu membicarakan Muhammad. Akhirnya mereka semakin bingung. Kenapa? Semakin Muhammad terkenal, semakin banyak orang itu masuk Islam. Akhirnya tidak ada cara kecuali mereka itu mereka itu mulai mengarah untuk pengikutnya Muhammad dulu. Jadi pengikutnya Muhammad yang akan dihabis sama mereka. Akhirnya mulai mereka itu masuk ke penyiksaan, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam, apalagi orang-orang yang lemah, mulailah mereka siksa. Akhirnya Abu Jahal datang ke orang-orang yang masuk Islam dari kalangan budak-budak, kemudian disiksa. Kemudian orang yang punya budak masuk Islam juga menyiksa, dan yang lainnya bermacam-macam. Tetapi dengan berjalannya waktu seperti itu, mereka semakin bingung juga. Kenapa mendapatkan orang-orang yang masuk Islam mereka tidak ada yang murtad sama sekali. Sampai akhirnya satu keluarga yang disiksa sama Abu Jahal, yaitu keluarga Yasir. Keluarga Yasir yang disiksa sama keluarga Abu Jahal, sampai akhirnya istrinya Sumayyah ditombak kepalanya dengan tombak sampai akhirnya meninggal. Kemudian Yasirnya dibunuh, ditusuk perutnya sama pedang. Kemudian sama Ammar juga disiksa sampai akhirnya Ammar tidak kuat, kemudian mengatakan kufur. Nabi Muhammad waktu itu sama Abu Bakar itu lewat. Rasul itu melihat orang-orang yang sudah disiksa ini. Rasul hanya mengatakan sabran ya ahli Yasir, sabarlah kalian dari keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena tempat tinggal kalian itu surga. Setelah Abu Bakar datang, beliau membeli budak-budak yang lemah ini. Dibeli kemudian dibebaskan, beli kemudian dibebaskan. Tetapi yang membuat bingung orang-orang kafir Quraisy itu, cara seperti itu pun juga tidak ada manfaatnya. Semakin banyak orang yang mereka siksa, semakin kuat mereka itu berpegang teguh kepada Islam. Akhirnya mereka bingung lagi. Terus bagaimana cara menghentikan dakwah Islam itu kayak apa? Maka tidak ada cara kecuali mereka itu melobi Abu Thalib. Jadi mereka sudah jalankan beberapa cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, mulai dari membuat sebuah image atau membuat sebuah julukan untuk Nabi Muhammad itu apa julukannya ini. Akhirnya apa? Mulai disebarkan, tidak bermanfaat. Semakin mereka itu menuduh dakwah Islam, semakin banyak orang masuk Islam. Setelah apa? Mulai masuk dengan kekerasan. Mulai mereka itu masuk dengan kekerasan. Rupanya orang yang disiksa oleh mereka semakin kuat keislaman mereka. Akhirnya bingung mereka. Bagaimana cara mereka itu menghentikan? Akhirnya tidak ada cara kecuali mereka itu datang ke Abu Thalib untuk melobi. Mereka berkali-kali rombongan itu datang, utusan mereka itu datang ke Abu Thalib untuk melobi beliau. Ketika datang yang pertama kali, mereka datang ke Abu Thalib cerita, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak kamu itu sabba alihatina, yaitu mereka masih mengatakan kalimat-kalimat yang lembut kepada Abu Thalib. Beberapa orang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, beliau menceritakan masya rijalun min asyrafil Quraisy. Beberapa tokoh Quraisy mereka berkumpul kemudian datang kepada Abu Thalib. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Wahai Abu Thalib, anak saudara kamu itu, yaitu keponakan kamu itu, qad sabba alihatana,
dia telah mencela Tuhan kami. Wa abadinana, dan dia telah merendahkan agama kami. Wa saffaha ahlamana, dan dia telah menganggap bodoh tokoh-tokoh kami. Wa dhallala abana, dan dia telah menyesatkan nenek moyang kami. Fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Maka wahai Abu Thalib, cegah dia. Kalau kamu tidak mencegah dia, lepaskan saja dia. Nanti biarkan kita yang mencegah dia. Kalau kamu tidak bisa, fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min ikhtilafi. Kenapa? Karena kami melihat kamu pun juga beda sama Muhammad. Kamu kan tidak beriman sama dia ya. Kamu masih beriman sama Tuhannya nenek moyang kita ya. Maka kenapa kami itu tidak melerai anak kami itu? Akhirnya Abu Thalib itu beliau diskusi pelan-pelan bertemu dengan mereka sampai akhirnya mereka itu puas dengan jawaban Abu Thalib. Akhirnya mereka pulang. Ketika pulang rapat lagi mereka rapat lagi. Akhirnya apa? Bingung lagi. Ini Abu Thalib kita lobby dengan ucapan yang lemah lembut, dia menjawab dengan ucapan yang lemah lembut juga. Akhirnya kita nggak tega. Kita itu masih segan lah dengan beliau. Kita masih menghormati beliau. Akhirnya mereka rapat lagi. Terus itu nasibnya kita menghentikan Muhammad ini. Maka mereka sepakat datangi Abu Thalib, tapi dengan nada ancaman. Kalau tadi kan masih melobi, kita masih menghormati beliau. Kita datang lagi, kemudian setelah itu kita ancam dia. Akhirnya diceritakan itu, faja'a sajatu Quraisy ila Abi Thalib. Tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi. Setelah itu mereka datang ke Abu Thalib yang kedua, tetapi mulai nadanya keras sama mereka. Faqalulahu, kemudian mereka ngomong sama Abu Thalib, ya Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan ma wa tunzilaka fina. Memang kau itu adalah orang yang paling tua di antara kami, dan kau yang paling mulia di antara kami, dan kau yang paling terhormat dari kami. Wa inna qad istanhainaka min ibni akhika. Kami sudah datang kepada engkau ngomong baik-baik supaya engkau melarang keponakan kamu, fala tanhahu anna. Tapi malah engkau biarkan dia, malah engkau jaga. Wa imallah, kata mereka, demi Allah wa ya la nasbir ala hadza min syaqi abaina. Kami enggak sabar melihat keponakan kamu itu terus mencaci maki nenek moyang kami. Wa tasbih ahlamina, dan membodohkan, yaitu membodoh-bodohkan orang-orang mulia di antara kita. Wa aibi alihatina, dan terus mencela Tuhan-Tuhan kami. Al-munaziluhu wa iyyaka fi dzalika. Kalau kau tidak mencegah, maka tidak ada cara kecuali kita sendiri akan mencegah. Hatta yahliku ahadul fariqaini. Kita nanti akan cegah dia sampai kita lihat siapa di antara kita yang binasa, Muhammad dan yang membela dia atau kita. Akhirnya ketika ancaman ini sudah mulai keras nih, Abu Thalib bingung. Beliau sudah ngomong, sudah ditinggalkan sama mereka. Akhirnya tidak ada cara kecuali Abu Thalib itu mendatangi Rasulullah SAW. Abu Thalib mendatangi Rasulullah SAW, kemudian terjadilah diskusi. Kemudian mengatakan, ya berarti, wahai sepupuku, keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni. Engkau sudah tahu bahwasanya tokoh-tokoh Quraisy itu datang ke saya. Faqalu li kadza wa kadza, dan mereka mengatakan seperti ini. Fa'atni alayya wa ala nafsika. Maka tolong kalau bisa dipelankan doa kamu ini. Doa kamu ini dipelankan. Wala tahmilni minal amri ma la ati. Tolong jangan bebankan kepada saya perkara yang saya tidak mampu. Saya tetap akan membela kamu, tapi jangan seperti ini. Kenapa? Saya tidak mampu. Fadonna Rasulullah SAW anna ammahu khawdatu. Rasulullah ketika melihat pamannya mati seperti itu, maka Rasulullah bingung. Kenapa? Karena mengira pamannya itu sudah tidak mau membela beliau lagi. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan sebuah ucapan. Kalau yang sahih itu nanti berbeda. Kalau yang di sini, yang masyhur itu walaupun riwayatnya baik, kalau riwayatnya lemah, tetapi nanti ada riwayat yang sahih mirip dengan itu. Yaitu Rasulullah mengatakan, ya ammi wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari
pamanku, jika seandainya mereka itu memaksa saya untuk meletakkan matahari di tangan kanan saya dan rembulan di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amr, saya dipaksa untuk meninggalkan perkara ini, itu dakwah terang-terangan, maka demi Allah saya tidak akan meninggalkan ini. Ini terkenal cerita ini, tapi sebenarnya Allah mengatakan riwayatnya baik, riwayatnya lemah. Tapi yang saya itu, Rasul itu melihat kepada matahari. Rasul itu melihat matahari, kemudian mengatakan, wahai pamanku, jika seandainya saya dipaksa untuk memadamkan matahari itu lebih mudah bagi saya daripada saya tinggalkan perkara ini. Itu kalau yang sahih kata Syalbani seperti itu. Yang sahih riwayatnya seperti Rasul melihat matahari, kemudian Rasul itu membicarakan tentang sinar matahari. Saya kalau diperintahkan untuk memadamkan sinar matahari akan saya lakukan. Itu lebih mudah daripada saya tinggalkan perkara ini. Itu dakwah untuk tauhid. Tsummastakbara wa baka. Setelah itu Rasul itu nanti beliau menangis. Yaitu ketika menceritakan tentang dakwah beliau, kemudian beliau menangis. Setelah itu Rasul berdiri kemudian pergi. Ketika Rasul pergi, Abu Thalib panggil lagi, yaitu dipanggil sama Abu Thalib. Ketika melihat Rasulullah itu kekeh sekali dan beliau itu tekadnya kuat, akhirnya setelah itu pamannya pun meluncur. Maka Abu Thalib mengatakan, idhab ya bin akhi, wahai keponakanku, silahkan jalankan lagi dakwah. Faqul ma ahbabta, katakan apa saja yang kamu inginkan. Wallahi la usallimuka bi syai'in abadan. Demi Allah, selama saya masih hidup, kamu tidak akan saya biarkan diambil sama mereka. Mereka itu mencaci maki kamu dan merendahkan kamu, tidak akan dibiarkan. Sampai akhirnya nanti Abu Thalib itu mengatakan sebuah syair yang bagus sekali. Beliau mengatakan dalam syairnya itu, wallahi la yasilu ilaika bi jam'i hatta wasada fit turabi dafina. Demi Allah, wahai putraku, wahai keponakanku, mereka tidak akan mampu sampai kepada kamu walaupun mereka berkumpul semua, hatta wasida fit turabi dafina, sampai saya nanti mati, saya dikumpulkan di kuburan saya. Fasda bi amrika ma alaika ghadabun, silakan kamu terang-terangan dakwah, kamu tidak usah khawatir. Wa absyir wa qarra bi dzalika minka uyuna, dan silakan kamu itu tenang saja, tidak usah takut, dan kamu itu silakan bergembira dengan dakwah ini. Tapi akhirnya tetap Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Akhirnya setelah itu Rasulullah kembali berdakwah secara terang-terangan, sampai akhirnya mereka pun juga bingung juga, yaitu orang-orang kafir itu bingung. Akhirnya rapat lagi mereka, cara lembut ngomong sama Abu Thalib tidak bisa. Kemudian setelah itu diancam nggak apa juga. Akhirnya tidak ada cara kecuali mereka itu mengancam untuk membunuh Muhammad, yaitu menyerahkan Muhammad, kamu mau apa ya Abu Thalib di sini? Sampai akhirnya mereka nanti datang lagi dengan bantuan Al-Walid bin Mughirah tadi, yaitu bapaknya Abu Thalib, termasuk tokoh yang paling tua juga. Akhirnya mereka kumpul, kemudian Al-Walid bin Mughirah itu diajak supaya sama-sama tua untuk ngomong sama Abu Thalib. Waqalu lahu, kemudian ketika ketemu sama Abu Thalib, berarti ketiga, pertemuan yang ketiga, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, inna hadzal fata anhal fata fi Quraisy wa ajmalihi. Wahai Abu Thalib, yaitu mereka itu membawa anak muda juga. Jadi mereka itu tokoh-tokoh datang, Al-Walid bin Mughirah juga datang dengan membawa anaknya. Jadi Al-Walid bin Mughirah itu sampai bawa anaknya, namanya Imarah. Jadi mereka itu kumpul, kemudian Imarah itu anaknya Al-Walid bin Mughirah yang paling ganteng, itu sampai dibawa. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Thalib, inna hadzal fata, ini pemuda paling ganteng di Quraisy. Fakhudhu, ambil, kita tukar dengan Muhammad. Falaka aqluhu wa nasruhu, silahkan ambil ini sebagai anak kamu. Tapi syaratnya apa? Aslim ilaina ibna akhika. Tapi tolong berikan kepada kamu Muhammad, supaya kita bisa membunuh Muhammad. Jadi kita tukaran, kita barter. Saya tukar anak saya, berikan Muhammad kepada saya. Ini berarti sudah tidak main-main ya. Yaitu berikan kepada saya putra kamu itu yang telah mencela agama kita, yang telah mencela anak punya kita. Akhirnya mulailah terjadi diskusi keras sekali di situ, sampai akhirnya terjadi ancaman-ancaman. Sampai akhirnya Abu Thalib menjawab dengan jawaban yang keras sekali. Sampai Abu Thalib juga mengancam,
jika seandainya kalian masih seperti ini, saya juga punya pembela yang siap untuk membela keponakan saya. Yaitu apa? Kalau kita mau perang istilahnya. Akhirnya ketika mereka itu cara seperti ini nggak mempan juga. Akhirnya mereka bingung untuk menghadapi Rasulullah SAW. Setelah itu mereka mulailah meluncurkan cacian dan makian itu kepada Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya nggak berani mereka, karena masih ada Abu Thalib, mereka nggak berani. Tetapi setelah itu tidak ada cara kecuali mulailah pribadi Rasulullah SAW itu mulai dicaci maki. Maka yang paling keras untuk menjatuhkan, jadi mereka itu setelah itu tampaknya apa? Dibuat Nabi Muhammad itu futur terhadap dakwah. Bagaimana caranya? Maka diantaranya apa? Diantaranya itu yang dikerjakan sama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu, jadi ini ketika mereka keluar Abu Thalib sudah tidak ada manfaatnya Abu Thalib ini. Kata mereka sudah tidak bisa diharapkan. Maka tidak ada cara kecuali apa? Kita mulai terang-terangan berhadapan sama Muhammad. Siapa yang punya hubungan dengan Muhammad harus diputus hubungannya. Maka diantaranya itu Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Dia itu rumahnya itu bersampingan dengan Rasulullah. Bahkan temboknya itu satu. Antara tembok rumahnya Rasulullah dengan temboknya Abu Lahab itu satu. Saking senangnya Abu Lahab dengan Muhammad, dengan Rasulullah SAW itu, sampai jadi ceritanya itu karena Abdullah itu bapaknya Rasulullah itu orang yang paling mereka cintai. Ketika Abdullah itu meninggal masih muda, masih umur 25, maka semua keluarga Arab, keluarga besarnya itu sangat kasihan dengan istrinya, Aminah. Maka ketika Aminah itu melahirkan anak laki-laki, semuanya itu bergembira, yaitu kayak anak kasihan lagi. Akhirnya semuanya itu pengen merawat. Nah, maka Abu Lahab ini saking senangnya ketika Nabi Muhammad dilahirkan, sampai dia itu ketika datang budaknya perempuan namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya perempuan. Ketika datang mengabarkan kabar gembira kepada Abu Lahab kalau Aminah itu melahirkan anak laki-laki, sampai akhirnya Abu Lahab itu mempermintakan. Sampai ada sebuah riwayat walaupun lemah budak itu, bahwa nanti di hari kiamat itu Allah itu memberikan satu teguk air sebelum dia masuk neraka jahanam, Abu Lahab itu, sebagai balasan akan kebaikan dia membebaskan Thuwaibah dari budak disebabkan Thuwaibah itu memerdekakan Rasulullah SAW. Yaitu dekat sekali lah antara keluarganya Nabi Muhammad dengan keluarganya Abu Lahab itu dekat sekali sebelum Islam. Dan saking dekatnya itu sampai Abu Lahab itu menikahkan dua putranya dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Jadi gak main-main, jadi saking dekatnya. Yaitu Abu Lahab itu punya putra namanya Utbah dan Utaibah. Namanya Utbah dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi dua putranya Abu Lahab itu dinikahkan dengan dua putrinya Rasulullah SAW, yaitu namanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi dekat sekali lah. Kan Rasulullah sama Abu Thalib itu kan paman. Kemudian Abu Lahab punya anak, Nabi Muhammad juga punya anak perempuan, kemudian saling menikahkan mereka ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan dekat sekali hubungan mereka. Dekat sekali hubungannya. Maka ketika Rasulullah itu mendakwakan dakwah Islam, akhirnya Abu Lahab itu kumpulkan dua putranya. Dikumpulkan dua putranya, kemudian mengatakan, jika kalian berdua masih menjalin hubungan dengan Muhammad dan anaknya, maka kalian tidak saya anggap sebagai anak. Akhirnya mereka ceraikan keduanya. Akhirnya apa? Dua putranya itu menceraikan dua putrinya Rasulullah SAW. Jadi gak main-main. Sampai akhirnya terjadi perjanjian. Sampai akhirnya itu nanti ketika menceraikan itu, ketika Abu Lahab itu menceraikan anaknya dengan putrinya Rasulullah itu, sampai akhirnya Abu Lahab itu meludahi Rasulullah SAW. Sampai Rasul itu diludahi. Sampai akhirnya nanti Rasul itu berdoa. Jadi Rasul itu sudah tidak kuat itu, masih itu terkadang seperti itu. Jadi terkadang itu memang kita itu kalau berdakwah, terkadang kita itu mendapatkan kezaliman, kita mendapatkan cacian, tuduhan.
Kita itu terkadang masih sabar lah gitu, masih bisa menyabarkan diri. Sehingga itu kita hindarkanlah kalimat doa-doa yang jelek ini kita hindarkan. Terkadang kita itu walaupun dizalimi, dituduh, kita dicaci maki, kita masih bisa mendoakan kebaikan bagi mereka. Tapi terkadang yang perlu kita pahami itu, terkadang orang yang kita zalimi itu sudah sabar mereka. Sudah kesabarannya itu sudah terputus lagi. Sampai akhirnya apa? Mereka itu mendoakan kejelekan bagi orang yang menzalimi. Termasuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sampai ketika dibunuh sama Abu Lahab dalam kondisi putrinya dicerai langsung. Setelah itu dibunuh Rasulullah. Di situ Rasulullah itu ya kesabaran beliau itu sampai sudah terakhir lah Rasulullah itu. Karena sebelumnya kan Rasulullah dicaci maki terus sama Abu Lahab. Demikian juga istrinya. Sampai istrinya itu kan kerjanya kan bawa kayu dari bidara, yaitu yang berduri, taruh depannya Rasulullah. Demikian juga pernah juga Abu Lahab ini bawa kotoran ari-ari onta, taruh depannya pintunya Rasulullah SAW. Luar biasa lah gangguan ini. Sampai akhirnya ketika memaksa dua putranya untuk menceraikan dua putranya Rasulullah, kemudian membunuh beliau, disitulah kesabaran Rasul itu puncak lagi. Sampai akhirnya Rasul itu berdoa. Sampai akhirnya Rasul itu mengatakan dalam doanya itu, wahai Tuhanku, janganlah engkau binasakan orang ini sampai engkau izinkan anjing-anjing memakan jasadnya. Yaitu maksudnya Rasul mendoakan, wahai Tuhanku, matikan orang ini dengan cara dimakan anjing-anjing. Nah, kalimat ini yaitu doanya Rasulullah yang paling ditakuti sama Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab itu sadar juga Muhammad itu orang baik deh. Dan dia itu orang yang Masya Allah lah, semuanya mengakui lagi. Gara-gara Islam saja bahasanya. Sampai akhirnya Abu Lahab dan istrinya itu Ummu Jamil itu ketakutan dengan doanya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya setiap hari itu cuma ingat doanya Muhammad, doanya Muhammad, doanya Muhammad. Sampai akhirnya suatu ketika itu dia itu jalan, dia itu musafir safar dengan putra-putranya. Kemudian di tengah jalan itu dia itu Abu Lahab itu mendengar ada gongongan anjing. Akhirnya dia ingat doanya Rasulullah SAW. Akhirnya dia katakan, wahai putra-putraku, tolong jaga saya. Saya takut ini doanya Muhammad dikabulkan. Akhirnya Qadrullah pas waktu itu Qadrullah putra-putra itu ada hajat keluar. Setelah itu datang anjing-anjing, kemudian menyerang Abu Lahab, cakar dan dimakan sampai akhirnya nanti Abu Lahab itu meninggal. Dan benar doanya Rasul itu dikabulkan semua orang. Jadi dengan itu hati-hati itu terhadap penghiman. Apalagi apa dakwah sampai akhirnya didolimi, dituduh, dicaci maki dan yang lain. Karena orang yang dituduh, orang yang dicaci maki itu batas kesabarannya sudah akhir. Terkadang kita itu masih sabar lagi. Kita berdolimi, kita dicaci maki, kita ditahdir, kita dituduh, kita masih sabar. Orang-orang yang menuduh kita itu masih kita doakan kebaikan. Tapi terkadang ada kalanya di mana batas kesabaran itu sudah akhir. Sehingga muncullah kalimat doa. Walaupun kita itu ya karena kita didolimi, muncul kalimat doa dan menakutkan itu ketika doa itu dikabulkan sama Allah Taala maka binasa orang itu. Dan itu sering seperti itu. Maka itu jangan sekali-kali kita itu mendolimi orang. Ada seorang sahabat ini cerita sedikit ya. Maka terkadang kedoliman itu ada batasannya. Kedoliman itu ada, kita didolimi itu, kita sabar itu ada batasannya. Ada seorang sahabat yang dia itu punya tanah, sebelahnya itu tanah seorang wanita. Tiba-tiba wanita ini datang merebut tanahnya seorang sahabat mulia loh, tanahnya seorang sahabat direbut, kemudian dia mengatakan ini tanah saya. Ngomong-ngomong sama orang ini tanah saya, ini orang yang telah mencuri tanah saya, kata wanita ini. Akhirnya sahabat ini hilang juga selama ini. Akhirnya dia berdoa, oleh Tuhanku, janganlah kau matikan wanita ini kecuali kau matikan di tanahnya dia. Subhanallah, qadarullah, ketika wanita semakin tua, matanya itu buta. Akhirnya sudah mulai gak jelas dia itu pandangannya. Maka suatu ketika dia itu pergi ke tanahnya. Tanahnya dia rupanya di tanahnya itu ada galian sumur. Dia nggak melihat sumur, akhirnya masuk ke sumur itu jatuh mati di atas sumur itu. Akhirnya dia mati di tanahnya sendiri. Demikian juga ada orang sama sahabat, dia menjadi seorang imam. Imamnya bagus, tidak ada masalah pada sahabat mulia. Tiba-tiba datang orang tua menuduh imam kita itu sholatnya nggak becus. Disebarkan kemana-mana ini, sholatnya nggak becus.
Akhirnya sahabat masih sabar, tapi terus digitukan ini. Sampai akhirnya batas kesabaran itu tidak juga. Akhirnya sahabat itu berdoa, ya Tuhanku, jangan aku matikan orang tua ini sampai akhirnya dia itu engkau fitnah dengan dia itu jadi kayak orang apa ya, orang jalanan lagi, nggak punya rumah, dia nggak punya kerjaan, dan kerjaannya itu cuma goda wanita, kayak orang stres lagi. Dan akhirnya baru dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga orang tua ketika sudah tua renta, rumah nggak punya, tinggalnya di pinggir jalan, kerjaannya godain perempuan, jadi kayak orang gila lah di jalan-jalan ini. Kalau ditanya, Pak, kamu itu ngapain kerjaan kamu seperti ini? Kamu itu siapa? Dia mengatakan, saya itu orang yang mendapatkan doa jelek dari seorang sahabat ini. Nah, kita katakan ya, kesabaran itu batasnya itu selesai. Ketika kita itu didolimi, kita dituduh, kita dicaci maki, maka hati-hati terhadap sikap seperti ini. Kenapa? Karena orang yang didolimi itu doanya mustajab. Nanti kalau kita lanjut lagi cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menghadapi orang-orang Quraisy yang mereka itu langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya kan tidak langsung, ini langsung, maka nanti akan ceritakan beberapa cerita. Kalau tadi ini sudah kita ceritakan tentang Abu Lahab, nanti insya Allah ada beberapa cerita juga nanti akan kita sambung. Ya sampai sini waktu dan alhamdulillah.